Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan yang terakhir ini untuk membahas korespondensi atau surat menyurat. Apa sebenarnya surat menyurat itu? Tinjau dari pengertiannya, surat menyurat adalah sebagai alat komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dari berbagai tinjauan, tentu saja dapat kita memberi makna yang berbeda. Ditinjau dari segi isinya, surat adalah jenis karangan atau paparan. Jenis karangan yang berbentuk paparan. Yang dari wujudnya, surat adalah percakapan yang tertulis antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dari tinjau fungsinya, surat jelas sebagai alat komunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, fungsi surat sebagai alat komunikasi itu menjembatani antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam bidang interaksi sebagai wakil atau duta. Wakil duta orang yang satu menemui orang lain dalam bentuk kalimat-kalimat yang tertulis dalam sebuah surat. Yang ketiga sebagai bahan bukti hitam di atas putih, sebagai bukti otentik ketika suatu saat diperlukan. Sebagai pedoman untuk mengambil tindakan lanjut dari surat itu, kita bisa bertindak sesuai dengan arahan yang ada di dalam surat. Yang kelima sebagai alat pengingat, jelas ya. Yang keenam sebagai alat memperpendek jarak dan waktu. Apa maksudnya? Ketika kita harus datang ke tempat itu, maka jaraknya terlalu jauh, menghemat waktu ya. Dengan surat kita tidak perlu kemana-mana, apalagi sekarang ya, surat yang bentuk elektronik ya, sangat cepat sekali ya. Sebagai bukti sejarah antara badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain itu pernah berinteraksi. Untuk menulis surat yang baik perlu ilmu pengetahuan tentang surat menyurat dan administrasi. Pasti untuk melakukan sesuatu kita harus mengetahui ilmunya tentang sesuatu itu. Berkaitan dengan surat yang dilakukan dengan bahasa, maka kita juga harus menguasai bahasa yang dengan baik, menguasai permasalahan yang akan ditulis. Dengan menguasai permasalahan kita akan lebih gampang untuk menyampaikan, tentu saja dengan bahasa yang santun, dengan isi yang lengkap, secara objektif, praktis dan tidak bertele-tele ya. Tentu saja yang paling penting adalah sistematikanya. Kita harus menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Ya. Wujud surat ini banyak sekali. Ada kartu pos, warkat pos, sampul surat, memo, nota dinas dan sebagainya. Jenis surat ada surat pribadi yang dikirim oleh individu yang satu kepada individu yang lain. Ada surat dinas yang dikirim oleh kantor pemerintah atau swasta kepada kantor pemerintah yang satu dengan yang lain atau kepada perorangan. Yang tergolong surat ini ada pengumuman, surat edaran, surat pengumuman, surat laporan, surat pengantar, pengumuman lelang misalnya. Ya. Di dalam surat dinas ini sering kita melampirkan satu lembar surat yang disebut dengan surat pengantar. Ya. Kemudian surat niaga, ya tentu saja sesuai dengan namanya ini berhubungan dengan perniagaan. Yang termasuk surat niaga ada surat permintaan, surat penawaran, surat pesanan barang, surat penawaran jasa, ada surat tunjangan, ada surat kredit atau penagihan. Kemudian bentuk-bentuk suratnya, banyak bentuk surat yang beredar di dunia ini, tapi kita bahas 5 hal ini yang sering digunakan di Indonesia. Ya, surat lurus ini seperti ini.
formatnya seperti ini, ada lurus tanggal pembuatan surat ada di kanan. Kalau lurus penuh ini ada di kiri, kemudian ini juga ada di kiri, lurus kiri semua, itu berarti lurus penuh. Nah, yang seperti ini format lurus saja. Nah, ini setengah lurus. Bedanya di paragrafnya ini. Di awal kalimat, di awal paragraf atau kalimat yang pertama ini menjorok ke dalam. Ini lurus, setengah lurus. Ini lekuk. Nah, jadi formatnya lekuk-lekuk seperti ini. Jadi isi di dalam isi surat, ya kalau kita lihat gambarnya ini lekuk-lekuk. Ya, justru di kalimat awalnya ini menjorok ke depan. Dan bagian-bagian surat ada kepala surat, tanggal surat, fungsinya sebagai alat pengenal, ya, kepala surat itu sebagai alat pengenal. Jadi kita kalau lihat surat dari mana, ini cukup lihat kepala suratnya aja, kita sudah tahu dari mana surat itu datang. Kemudian nomor surat sebagai alat penunjuk bagi filing, petugas filing, surat ini nomor berapa secara urut ditulis dalam buku pengarsipan surat. Alat kegiatan kantor, kalau sebuah kantor nomor suratnya dalam 1 bulan ratusan, berarti kantor tersebut kegiatannya luar biasa. Ya, lampiran ini sebagai petunjuk pemberian surat-surat yang disertakan. Ya, kurang lebih itu ya pembahasan tentang surat. Ya. Mohon maaf karena videonya agak berkenan karena kesannya mendadak ini, karena saya ada tugas mendadak di luar kota, ya, maka secara mendadak pula saya buat video ini. Ya, mestinya ini mahasiswa yang presentasi, ya. Jadi masih ada satu mahasiswa, satu kelompok mahasiswa yang belum presentasi, dan mestinya ini disampaikan oleh beliau. Sekali lagi mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.